Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan melakukan wawancara tentang usaha songket Pandai Sike. Saya Nurul Ramadhani bersama teman saya. Gevira Zenita. Baik, sekarang kami sudah berada di tempat usaha songket Pandai Sike. A few moments later. Baiklah, di sini kami sudah bersama dengan pemilik dari usaha songket ini. Sebelum memulai wawancara ini, bolehkah saya mengetahui nama lengkap Bapak dan Ibu sebagai pemilik usaha ini? Nama Ibu Kusni. Nama Bapak Yulisar. Bolehkah saya mengetahui berapa usia Bapak atau Ibu saat ini? Usia Ibu 45 tahun, sama dengan Bapak. Kalau boleh kami tahu, apa latar belakang pendidikan Ibu yang ditempuh sebelumnya? Kalau pendidikan Ibu hanya sampai SMP dan Bapak sekolah SD, sekolah dasar. Baiklah, selanjutnya apa yang jadi motivasi Ibu untuk memilih usaha ini? Kalau memilih usaha ini, mula-mulanya Ibu hanya untuk memiliki. Selama ini kan dari Ibu kecil yang bisanya menenun, cuma tidak pernah memiliki. Tidak pernah memiliki. Orang pergi ke pesta, kita tidak punya, karena setiap kain yang ditenun itu milik orang lain. Kan menenun orang lain menerima upah kan. Jadi kan waktu itu desakan ekonomi, kebutuhan. Jadi setelah ada bertani kan ada uang. Jadi melihat orang setiap pergi ke pesta ada songket, ada ini. Jadi Ibu ingin memiliki. Maka suatu saat ada orang yang ingin meminjam uangnya, meminjam uang. Jadi Ibu pinjamkan, dia janjinya membayar dengan songket setelah songketnya selesai. Jadi karena Ibu tuh ada minat untuk memiliki sehelai songket, Ibu terima. Jadi Ibu terima, sudah itu Ibu sulam seperti bagaimana model yang musiman. Jadi setelah disulam, disimpan aja, disimpan di lemari kan niatnya untuk dipakai kan. Setelah disimpan, ada yang nanya, Teh, songketnya kemarin udah dipakai belum? Belum. Udah dijual belum? Belum. Jual lah Teh. Ada teman yang nanya, kata saudara bako dari Teh, apa tuh? Keluarga bapak Teh gitu kan. Jadi dibawanya lah temannya ke rumah Teh. Dijual songket itu, kan terjual. Namanya kita kalau sudah tahu modal, terus setiap jualan terus ada laba. Terjual. Setelah terjual kan ada laba. Nampak tuh kita nggak mau barang itu kan udah habis, sudah jadi uang. Dibelikan lagi. Dari satu ditambah modalnya jadi 2. Ada pula orang yang beli. Jadi ditambah akhirnya jadinya segini. Jadi berkembang sampai sekarang. Alhamdulillah. Hanya dengan satu helai songket. Berarti modal awal satu helai songket, Bu? Iya, satu helai songket. Malahan waktu itu mungkin restu orang tua ya, nggak jauh dari restu orang tua ya. Setiap usaha tuh kami dari 7 bersaudara dikasih uang 1 juta rupiah. Untuk modal awal, Bu? Enggak. Nenek tuh menerima uang tebusan dari satu bidang tanahnya. Kami ada 7 orang. Dikasih setiap anaknya yang bernyawa 1 juta. Berarti dapat 7 orang 7 juta kan? Iya nak, dikasih 1 juta. Jadi pas uang itu kan Ibu nggak mau habis. Uang yang dikasih orang tua Ibu nggak mau habis kan? Buat apa lah ini uang? Kalau dibawa ke pasar habis. Kalau dibelikan ke emas nggak sampai. Terus ada satu orang menenun datang ke rumah pagi, pinjam aku uang dulu untuk mau bayar kos sekolah anak, bayar uang sekolah anak. Namanya uang itu memang niat dan tidak untuk dihabiskan, dipinjamkan sama orang itu kan, dia minjam cuma 700, Ibu pinjamkan 1 juta. Yang uang 1 juta itu Bu pinjamkan Semuanya. Jadi setelah songketnya selesai kan kita nambah dari hasil ladang kita, jadi dapatlah kita 1 helai songket. Itu awal mulanya. Iya, Bu. Jadi terus berkembang sampai sekarang, Bu? Alhamdulillah ya. Terima kasih, Bu. Ya. Habis itu berapa jumlah karyawan yang saat ini bekerja di usaha Ibu? Sekitar 12 orang.
12 orang. 12 orang yang menenunkan. Nah, itu kalau menyulam-nyulam ini kan orang itu kan 9. Iya, Ada dari ini dari orang lain. Kalau yang menenun 12 orang. Berapa jumlah produk yang dihasilkan sekitar 1 bulanan, Bu? 1 bulan rata-rata lah mereka dibilang 1 karena kerjanya itu menyambil kan. Namanya ibu rumah tangga, ada yang memasak, ada yang ke sawah, ada yang kerja lain. Rata-rata 1 setel, satu helai satu mereka kan dapatlah kalau 1 orang yang menenun selendang 1 sarung jadilah 6 pasang. 6 pasang per Iya, bulan berarti. iya. 6 pasang, tapi ada yang menenunnya itu 1 pasang kan. Jadi rata-rata 10 pasang Per 1 bulan, bulan. Bu. Iya. Selanjutnya, berapa harga satuan dari produk tersebut yang kemudian menjadi harga jual? Kalau harga jual itu dari yang paling rendah 2 juta sampai itu sampai melihat kualitasnya ada yang sampai 6,5 juta dan 7 juta. Itu melihat kualitas dan bahannya. Ada yang bahan sutra, ada yang bahan katun gitu. Jadi kisarannya dari 2 juta sampai 6,5 juta. Berarti tergantung bahan. Tergantung kualitas. Iya. Selanjutnya, apa saja bahan baku yang digunakan dalam proses produksi? Bahan baku yang dari bahan bakunya tuh ada yang benang katun, ada yang sutra, ada yang benang emas dari impor, ada yang benang emas lokal. Strategi promosi apa yang biasa Ibu lakukan untuk menarik minat konsumen? Ibu menggunakan jasa Dunia Maya. Promosi lewat sosmed. Iya, lewat sosmed. Selanjutnya, siapakah target inti konsumen yang ingin dituju seperti usia, jenis kelamin, atau profesi tertentu? Yang ibu tuju ibu-ibu muda, kadang karyawan berumah sakit, karyawan PT, pasti kalau setelah dia melihat produk ibu insya Allah. Selanjutnya, apa keunggulan atau ciri khas dari usaha Ibu dibandingkan usaha sejenis lainnya? Kalau dari ibu diusahakan yang misalnya orang tidak bikin selendang kecil, kita bikin. Kita usahakan menjamin kualitas. Jadi kain itu, songket itu disortir dulu. Kalau yang nggak layak diolah jadi bahan, diolah jadi dompet, jadi sendal. Kalau yang betul-betul bagus baru dipasarkan. Sekian pertanyaan dari kami. Terima kasih untuk Ibu.